Minasan konnichiwa. Kali ini kita akan membahas soal JLPT yang kita ambil dari buku Zettai Gokaku and Go sesi Dokkai Bunpo Tata Bahasa dan Bacaan JLPT N5. Untuk soal full akan ditampilkan pada akhir video. Kita akan mulai belajar lewat pembahasan soal. Hai, hajimemashou. 1番スーパーでリンゴ、何々、みかんを買いました。Di supermarket, apel, jeruk, membeli. Membeli apel, jeruk di supermarket. Baiklah, akan kita bahas struktur kalimatnya. Supade. Partikel de pada kalimat ini menunjukkan arti di. Karena supa adalah keterangan tempat, maka de pada kalimat ini berarti di. Teman-teman harus ingat bahwasanya penggunaan partikel de harus diikuti juga oleh kata kerja. Jika tidak ada kata kerja, maka partikel tidak bisa kita gunakan. Untuk contoh yang lain menggunakan partikel de adalah eki de yomimasu. Eki de yomimasu. Eki adalah keterangan tempat yang berarti stasiun. Sementara kata kerjanya yaitu yomimasu artinya membaca. Jadi eki de yomimasu, membaca di stasiun. Agar teman-teman lebih mudah untuk mengartikan kalimat dalam bahasa Jepang, maka untuk mengartikannya lebih baik dengan cara mundur dari belakang. Jadi teman-teman bisa sebutkan subjek, setelah itu baru sebutkan kata kerjanya. Selanjutnya adalah untuk kalimat mikan o kaimashita. Mikan o kaimashita. Di sini kita menemukan partikel o. Ada partikel o. Partikel o dipergunakan untuk menjelaskan objek yang dikenai pekerjaan. Partikel o dipergunakan untuk menjelaskan objek yang dikenai pekerjaan. Di sini objeknya adalah ringo, mikang, dan kata kerjanya adalah kaimashita. Untuk contoh lain misalnya hong o yomimashita. Hong adalah objeknya yang dikenai pekerjaan dan kata kerjanya adalah yomimashita, membaca, telah membaca. Apakah teman-teman masih ingat untuk perubahan kata kerja? Kita ambil contoh perubahan kata kerja pada kalimat nomor 1 yaitu kaimashita. Kaimashita adalah perubahan dari kata kerja bentuk mas yaitu kaimas, membeli. Kaimas, kaimasen, tidak membeli. Kaimashita, sudah membeli. Kaimasen deshita, tidak membeli, lampau. Kembali pada soal Supa de ringo nani-nani mikan o kaimashita. Telah membeli jeruk, apel di supermarket. Maka partikel yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah partikel to. Mengapa to? Karena ringo, mikang adalah kata benda. Dan untuk menggabungkan dua atau lebih kata benda, kita menggunakan partikel to yang artinya adalah dan. Sekali lagi ingat ya teman-teman, untuk menggabungkan kata benda, kita pergunakan partikel to. Nibang, ototo wa kotoshi daigaku nani-nani hairimashita. Ototo, adik laki-laki. Kotoshi, tahun ini. Daigaku, universitas. Hairimashita, telah masuk. Ototo wa pada kalimat ini menjelaskan subjek. Yang menjadi subjek atau pelaku adalah ototo, adik laki-laki. Di sini kita menemukan kata kerja hairimashita. Hairimashita, telah masuk. Perubahannya berasal dari kata kerja hairimas, hairimashita, hairimasen, hairimasen deshita. Hairimas mempunyai partikel khusus yaitu ni. Jadi, jika bertemu dengan hairimas,
maka kita pergunakan partikel ni. Contoh lain misalnya heya ni hairimasu. Heya ni hairimasu. Kaisha ni hairimasu. Jadi jawaban nomor 2 adalah ni. Sambang. Kore wa watashi nani kaita e desu. Kore wa ini adalah watashi, saya, kaita telah menulis gambar. Pertama, kita akan bahas terkait perubahan atau terkait pola kalimat dari kaita e. Ini adalah pola kalimat yang membendakan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, ini bisa berarti yang. Misalnya, yang dimakan, yang ditulis, yang didengar, dan sebagainya. Pada kalimat ini, kaita e. Kaita e. E berarti gambar, kaita telah ditulis atau telah digambar atau telah dilukis. Maka kaita e berarti gambar yang telah dilukis. Kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang sudah dirubah dalam bentuk kata kerja bentuk biasa. Apakah teman-teman masih ingat cara merubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk biasa? Merubah kata kerja bentuk mas menjadi kata kerja bentuk biasa adalah dengan cara mengganti huruf kedua. Misalnya, i menjadi u. Contohnya, kaimas berubah menjadi kau. Untuk bentuk negatifnya berubah menjadi kawanai. Bentuk positif lampau, kata. Bentuk negatif lampau, kawana kata. Untuk bentuk lain misalnya, ichi, ri, mi, bi, ni, maka ubahlah ke bentuk u-nya. Teman-teman bisa lihat lebih detail di tabel yang ada dalam video ini. Setelah kita kembali ke soal nomor 3, kore wa watashi nani kaita e desu. Pada kalimat yang ada membendakan kata kerja seperti kaita e, maka subjek selalu menggunakan penekanan menggunakan partikel ga. Hingga jawaban untuk soal nomor 3 adalah partikel ga. Yongbang. Ani wa sakka ga suki desu ga, ototo nani amari suki de wa arimasen. Pertama, kita akan bahas susunan kalimat pada soal nomor 4 ini. Di sini kita menemukan kalimat sakka ga suki desu. Sakka ga suki desu. Menyukai sepak bola. Kita ingat kembali untuk kosakata seperti suki, kirai, jozu, heta, dekimasu, wakarimasu menggunakan partikel ga. Jadi misalnya contoh lain, nihongo ga jozu. Nihongo ga jozu desu. Pintar bahasa Jepang. Eigo ga dekimasu. Eigo ga dekimasu. Bisa bahasa Inggris. Jadi di sini kita menggunakan partikel ga. Untuk ga yang kedua pada suki desu ga itu bermakna tetapi. Sehingga kalimatnya menjadi kakak lelaki menyukai sepak bola, tetapi kalimat berikutnya ototo nani amari suki de wa arimasen. Apakah teman-teman masih ingat penggunaan amari? Amari artinya tidak terlalu. Amari artinya tidak terlalu. Maka ketika ingin menggunakan amari, kita harus memasangkannya dengan pola negatif. Misalnya pada kalimat ini, amari suki de wa arimasen. Suki diubah menjadi bentuk negatif menjadi suki de wa arimasen. Karena suki adalah kata sifat na. Jika kita ingin menggunakan kata sifat i, maka akan merubah menjadi kunai. Apakah teman-teman masih ingat bagaimana merubah kata sifat?
baik itu kata sifat na atau kata sifat i. Berikut akan kembali kita jelaskan perubahan kata sifat na dan kata sifat i dalam bahasa Jepang. Kata sifat dalam bahasa Jepang terbagi atas dua, yaitu kata sifat na keioshi, dan kata sifat i keioshi. Kita akan bahas mulai dari kata sifat i keioshi. Kata sifat i adalah kata sifat yang berakhiran i. Contohnya seperti takai, suzushi, muzukashi, yasui, dan sebagainya. Untuk perubahan kata sifat i adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh kata sifat i yaitu takai. Untuk perubahan takai, teman-teman bisa perhatikan huruf i yang ada di ujung. Bentuk negatif menjadi taka kunai. Huruf i berubah menjadi kunai. Perubahan bentuk lampau menjadi taka kata. I berubah menjadi kata. Untuk bentuk negatif lampau, perubahannya menjadi taka kuna kata. Teman-teman bisa coba perhatikan huruf i yang di awal sudah tidak ada lagi. Perubahan terakhir, i menjadi kuna kata. Untuk bentuk formal, teman-teman tinggal menambahkan des di ujung kata sifat tersebut. Misalnya, mahal, takai des. Tidak mahal, taka kunai des. Mahal lampau, taka kata des. Tidak mahal lampau, taka kuna kata des. Untuk perubahan kata sifat na adalah sebagai berikut. Kata sifat na adalah semua kata sifat yang tidak termasuk dalam golongan kata sifat i. Dengan kata lain, ujungnya bukan i. Contohnya genki, shizuka, nigiyaka, kantang, dan sebagainya. Tapi ada juga beberapa, hanya sedikit ya, yang ujungnya i tetapi masuk ke dalam penggolongan kata sifat na. Untuk saat ini seperti terkenal, yumei, cantik, kirei. Baiklah, akan kita ambil satu contoh perubahan untuk kata sifat na yaitu genki des. Genki des, sehat. Untuk negatifnya genki ja arimasen, tidak sehat. Lampau positif genki deshita. Negatif lampau, genki ja arimasen deshita. Perubahan ini mirip dengan perubahan kata benda, yaitu des, ja arimasen, deshita, dan ja arimasen deshita. Kita kembali ke soal yaitu amari suki dewa arimasen. Amari artinya tidak terlalu, maka menggunakan bentuk negatif. Nah, di sini kosakatanya adalah suki. Suki des. Suki des, suki dewa arimasen. Suki deshita, suki dewa arimasen deshita. Jadi amari menggunakan suki dewa arimasen atau suki ja arimasen. Amari suki ja arimasen. Amari suki dewa arimasen. Tidak terlalu suka. Kembali ke soal, kakak laki-laki suka sepak bola, tapi adik laki-laki tidak terlalu suka. Di sini kita menemukan satu kalimat perbandingan. Jika kalimat perbandingan, maka subjek atau topik yang dibicarakan akan muncul dua kali. Maka kita akan menggunakan dua-duanya dengan partikel wa. Di soal nomor 4 bisa kita lihat topik yang dibicarakan adalah ani dan oto-oto. Maka jawaban untuk soal nomor 4 adalah partikel wa. Gobang, watashi wa jitensha nani-nani notte umi e ikimashita. Soal nomor 5 ini mirip dengan soal nomor 2. Notte berasal dari kata norimas, naik. Norimas itu memiliki partikelnya sendiri, yaitu partikel ni. Jadi sebenarnya kita sudah menemukan jawaban untuk soal nomor 5 ini. Tapi karena kita menemukan notte, maka kita akan bahas tentang perubahan dari notte ini.
Ini adalah perubahan bentuk T atau TK. Perubahan bentuk T ini harus benar-benar dipahami karena sangat banyak turunan pola kalimat yang menggunakan bentuk T. Kita mulai dari golongan 1. Agar mudah untuk dihafalkan, maka kita pergunakan pola berikut ini. Ayo kita coba cek tabel perubahan kata kerja menjadi bentuk T berikut ini. Dari tabel ini, teman-teman bisa lihat untuk emas, teman-teman bisa ganti sesuai dengan perubahannya. Ingat, emasnya dicoret atau emasnya dihilangin ya. Setelah itu teman-teman bisa lihat huruf sebelum huruf ma. Misalnya ichiri, mi, bini, ki, gi, si, ki. Teman-teman bisa melihat untuk huruf-huruf tersebut akan berubah. Misalnya untuk ichiri berubah menjadi t. Untuk mi, bini berubah menjadi ende. Untuk ki menjadi ite. Untuk gi, ide. Si, site. Dan ikimas menjadi ite. Untuk grup kedua dan ketiga, teman-teman tinggal menghilangkan emasnya dan tambahin dengan t. Nya tabemas, tabete, mimas, mite, kimas, kite, simas, shite, samposimas, samposhite. Nah, untuk soal yang kelima ini kita menemukan note. Note berasal dari norimas. Norimas. Norimas ichirite. Ichirite. Jadi ri berubah menjadi tsu kecil t. Rite. Dan masnya kita hilangkan. Maka jadilah note. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham tentang perubahan T ini? Semoga sudah paham dan sudah hafal ya perubahannya. Selanjutnya kita menemukan partikel E. Partikel E artinya ke untuk menjelaskan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, kata kerja yang dipakai pun terbatas, yaitu kata kerja yang mengindikasikan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, ikimas, pergi, kimas, datang, kaerimas, pulang. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain, maka kita juga membutuhkan keterangan tempat. Misalnya pada soal ini, umi e ikimashita. Umi e ikimashita. Umi berarti laut, menerangkan keterangan tempat. E partikel artinya ke. Ikimashita kata kerja berpindah yang artinya pergi. Jadi umi e ikimashita, telah pergi ke laut. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan 5 soal kita hari ini. Kita sudah belajar bermacam-macam, mulai dari partikel sampai perubahan kata kerja. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat dan teman-teman bisa mulai mempersiapkan diri dari sekarang untuk menghadapi ujian JLPT. Ketemu lagi di video pembahasan soal selanjutnya. Sayonara!